Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Iya, selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi. Jam 10 itu pagi atau siang ya? Pagi. Masih pagi ya, berarti nggak salah. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah kita. Kita bersyukur kalau kita masih sehat, masih bisa berjalan, masih bisa sampai di tempat ini. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Adakah ucapan syukur kita pagi hari ini? Ada? Katakan kepada Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Iya, baik. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Ya, saya berharap ini boleh menjadi berkat bagi kita. Saya ambil dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Di sini judulnya menyeberangi laut Teberau. Ya, saya tadi sebenarnya rindu buat videonya sedikit ya, tapi kemarin nggak sempat saya download, jadi agak apa ya? Siapa yang pernah lihat videonya? Bagaimana laut Teberau itu terbelah? Ada beberapa ya? Iya. Kalau seandainya kita disuruh menyeberangi itu, buang itu sebenarnya seperti apa hati kita? Hah? Berani kah lewat? Hah? Berani. Pernah kita lihat videonya? Seperti dikuakkan begitu ya. Tadinya itu laut ya, yang sangat dalam. Tapi kemudian itu ketika Tuhan Musa mengangkat tongkatnya, air itu menguap begitu ya, sehingga air itu satu ke kiri satu ke kanan menyeteping. Tapi tebing ini apa? Teriak-teriak bergelombang-gelombang di atas tapi nggak jatuh ke bawah. Coba saya bisa bayangkan itu, berani nggak saya jalan ya? Gua akan kira-kira ya. Atau mundur saja, gimana kira-kira? Hah? Oh, Tuhan yang bilang ya, jalani ya. Mantap. Kalau Tuhan yang bilang jalani. Tapi kalau kamu gak dengar suara Tuhan, udah dengar banyak kita mendengar suara Tuhan ini. Hai suami-suami, kan gitu ya. Sudah kamu dengar? Sudah? Kasihilah istrimu. Sudah berapa kali dengar? Tubuhmu itu adalah bait roh Allah, tempat roh Allah tinggal. Sedang siapa man Indomie asam kenyelkan. Iya kan? Itu dulu. Lebih enak makan Indomie kan instan, enak. Daripada makan sayur direbus Cina serai. Ini udah 50 ke atas baru enak ini. 40 ke atas usia 45 ke 50 udah naik ke atas baru suka yang itu. Kalau seperti anak-anak ini 17 tahun sayur bilang pun. Dengar kita firman Tuhan. Tubuhmu itu adalah bait roh Allah, tempat roh Allah tinggal. Ya. Jangan belanjakan duitmu sila guna roti katanya. Lebih baik kita rasa beli apa? Beli apa? Beli rokok. Pernah kita beli rokok? Jangan nyindir. Kan gitu ya. Daripada makanan yang bergizi yang bisa dimakan oleh istri dan anak-anak
di rumah menjadi berkat, menjadi kesehatan. Kok bagi firman Tuhan Daima? Tadi kata Pak Sitepu, apa katanya tadi? Kalau Tuhan yang suruh kerjakan, berani jalan. Ini berani kita. Iya, ini kok sih kamu kenal? Iya, baik. Ini firman Tuhan ini sama. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya adalah firman Allah yang harus kita lakukan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berarti kalau nggak melakukan, akan dapat berbahagia. Baik, firman Tuhan bilang, ayo ayat 16 kita lihat. Ini ada di kertas kita juga ya. Saya ajak Bapak Ibu membacanya bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan, apabila aku memberikan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Stop sampai situ dulu. 15, 16, 17, 18. Inilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan. Berbicara Tuhan. Kepada siapa? Kepada Musa. Siapakah Musa? Siapa Musa? Siapa Musa? Musa tetanggamu. Musa yang di Alkitab ini siapa coba? Apa yang kamu tahu tentang Musa? Dulu waktu sekolah minggu, waktu remaja, pas di sekolah pasti belajar ini. Siapakah Musa itu? Itu kan, ya? Mama Bram. Orang yang diutus Tuhan. Yang lain, siapakah Musa? Hah? Siapa? Anak angkat putri Firaun. Ya, siapa Musa? Yang diangkat dari air. Musa ini adalah orang pilihan Allah. Pada waktu bangsa orang-orang Ibrani pada zamannya itu dilahirkan semua anak laki-laki harus dibunuh. Karena saking takutnya orang Mesir itu, jumlah orang Ibrani, jumlah orang Israel itu bertambah di Mesir. Maka harus dimusnahkan semua anak laki-laki yang lahir di Mesir itu. Anak-anak laki-laki orang keturunan orang Ibrani, orang Israel itu harus dibunuh. Perempuan Ibrani orang yang kuat-kuat, tanpa bidan pun mereka bisa melahirkan. Tanpa bidan pun mereka bisa merawat anaknya. Mantap orang Ibrani ini ya. Perempuan itu terkenal kuat-kuat mereka. Nggak kayak orang Karo. Tapi orang Karo pun kuatnya. Orang Toba pun kuatnya. Istri-istri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa itu dipilih Tuhan sehingga ia tidak mati. Saya berpikir gini, kalau ya
Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Kalau saya masih hidup, berarti Tuhan punya rencana lewat hidup saya. Apa itu? Bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau lewat hidupku ini? Musa itu adalah pilihan Allah. Dia tidak mati sekalipun dia dihanyutkan. Tapi dia itu diambil oleh putri Fir'aun, dibawa ke istana, dibesarkan di sana, lalu dia jadi penguasa di sana. Tapi kemudian dia melarikan diri karena ketahuan membunuh. Lalu dia pergi menggembalakan gembala domba mertuanya Jitro. Lalu dari sana dia dipanggil kembali oleh Tuhan. Aku telah mendengar erangan umatku, kata Tuhan. Umat Tuhan mengerang, mencari di Mesir oleh karena perbudakan yang besar itu, penindasan. Bagaimana bangsa Israel itu ditindas di sana, mencari kerja paksa, membuat batu bata dan jerami. Kadang-kadang harus sekian batu bata, tapi jeraminya nggak cukup, dipaksa bekerja. Bawalah umatku keluar dari sana. Itu yang Tuhan katakan kepada Musa. Apa yang harus kulakukan? Aku ini petahana. Aku tidak bisa berbicara. Aku tidak sanggup membawa mereka keluar. Aku adalah aku. Akan mengutus engkau kepada bangsa itu. Aku adalah aku. Nama Allah yang sesungguhnya aku adalah aku. Yahweh itu. Itulah nama Allah yang berbicara kepada Musa untuk membawa bangsa mereka keluar. Bangsa Allah itu keluar dari sana. Dan setelah mereka keluar, di perjalanan ini mereka dihadapkan kepada masalah. Dari pihak mulai ikut nikung. Tadi pun bilang begini. Kalau kita diajak oleh seseorang keluar ketika di jalan itu buntu, apa yang akan kita pikirkan? Apa yang kita katakan? Lutut. Tadi pun ku bilang di sini dia nggak jadi budak. Kan gitu ya? Dia nggak jadi budak. Lebih baik kami jadi budak Fir'aun daripada kami mati kelaparan. Kan gitu kira-kira. Ini udah kita. Kan gitu kira-kira ya. Pasti tenggelam ini kalau melewati laut Teberau yang begitu. Sementara musuh sudah mengejar 603 kereta mencatat. 600 kereta. Lain lagi pasukan berkuda. Itu yang ngejar. Karena apa tadi firman Tuhan katakan? Kalau tadi kita lihat di sini ayat 17, mari kita kembali lihat. Ayat 17 apa katanya? Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Apa kata Tuhan? Sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Nah ini bekal-bekalan di bangsa Israel mah orang mudanya mereka di Mesir. Memang mereka di antara mereka banyaknya pasukan mereka yang jago-jago juga ya. Ini kan bisa dikatakan maju kena, mundur lebih kena lagi. Kan gini kan? Maju kena, tenggelam, bergelora di sana sungai Teberau itu yang begitu luas. Sementara di belakang apa? Fir'aun dan pasukannya 600 kereta. Kereta Fir'aun. Satu kereta itu bisa lebih dari satu orang. Pasti. Belum lagi pasukan yang naik kuda dengan pasukan kencang bro. Apa yang harus dikatakan di sana? Aku akan dikatakan di sana
Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya akan berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Kalau tidak jelas pengenalannya akan Tuhan Allah yang benar itu, Allah bangsa Israel itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, takkan berani kita menyerah. Gue mati saja kok, ya kan? Mau mati aja kan? Udah mati aja dari sini. Ada lagi orang zaman ini, mati kan surga katanya pula. Ya, ini yang terjadi. Sesak Pak. Sesak. Maju kena, mundur kena. Tapi ingat firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa kau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Gak gampang menjadi seorang pemimpin, berkata kepada umatnya semua percaya. Ini berapa pasukan ini? Ketika saya berkata demikian, panjang kamu logik dari ibu B. Iya, lu tuh kata ibu A. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dan akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Ini saya ulang-ulang bahasa. Kini Tuhan bilang sama Musa yang tidak berpengalaman. Kalau dulu dia sudah pernah menyeberang laut seberang itu lagi dibuat Tuhan. Oke, hari ini pun Tuhan tolong lagi. Ini belum pernah kejadian ini. Angkatlah tongkatmu, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Kayak peladuian ya, peladuian aku sanggup belah air. Tapi dari awal Tuhan bilang kan sama Musa bilang, Tuhan aku gak bisa. Apa yang ada padamu? Kan itu kata Tuhan, kata Musa, tongkat yang ada pada Musa. Tongkat yang ada pada Musa. Jadi kalau tongkat yang ada pada Musa itu yang Tuhan mau pakai, apa yang ada pada Bapak dan Ibu itu yang Tuhan mau pakai. Kalau saudara sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, mendengar dan saudara mau melakukannya, ada saksinya, ada. Tapi yang jelas mari kita ingat apa tadi? Aku akan, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Di tengah laut di tempat kering. Jadi di tempat kering itu janji Tuhan. Di tempat kering. Kalau kita nggak peka dengan suara ini, kalau kita nggak percaya, nggak beriman akan hal ini, nggak berani melangkah. Tapi Musa sungguh-sungguh berani melangkah. Berani melangkah maju. Beranikah kita melangkah maju? Ya, beranikah kita melangkah maju? Apa kata Tuhan tadi? Angkatlah, katakanlah kepada bangsa itu, kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dengan setelah terjadinya banyak tulah
kematian anak sulung. Firaun bilang, ya sudah pergilah. Kan gitu kira-kira ini. Sudah pergilah. Tetapi di tengah perjalanan Firaun berubah pikiran. Saking kerasnya hati, kembali mengejar bangsa Israel itu. Yang pertama kita lihat di sana adalah keadaan yang buntu yang dialami umat Tuhan. Keadaan buntunya apa tadi? Firaun mengeraskan hatinya, membiarkan umat Tuhan keluar dari Mesir. Yang kedua itu Tuhan menggerakkan Firaun menggerakkan pasukannya. Ya, Firaun menggerakkan pasukannya. Apalagi yang berikutnya itu, bangsa Israel pasti sungguh-sungguh. Inilah yang dihadapi oleh Musa. Lebih baik kalian tinggal di Mesir daripada di sini. Buntu sudah ini. Seperti apakah Musa yang seharusnya? Lalu yang kedua di sana yang kita lihat bagaimana sikap Musa. Bagaimana sikap yang diinginkan Tuhan dalam keadaan yang buntu itu, dalam keadaan yang sulit itu, apa yang Tuhan mau di sana lakukan. Yang pertama kita lihat di sana adalah melakukan apa yang Tuhan suruh. Bergerak tadi ya, disuruh bergerak ya. Ayat 18-19 kita lihat. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Siapa yang membuat? Malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Kalau berjalan di depan bagaimana? Ini malaikat Allah. Di sinilah pasukan Israel ngikut. Tadinya dia memimpin dia di depan, pindah malaikat itu ke belakang. Kok bisa pindah ya? Namanya Tuhan, malaikat Tuhan pindah ke belakang untuk menuntut, mendorong mereka untuk menghalangi Firaun dan pasukan Israel. Bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Tiang awan menerangi perjalanan mereka, bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka, di belakang orang Israel. Tiang awan tadi malaikat Tuhan menuntut mereka. Lalu malaikat itu bergerak ke belakang dan tiang awan itu menuntut mereka, dan juga di belakang mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Jadi semalam-malaman ketika bangsa Israel menyeberangi laut terbelah itu, maka datanglah tiang awan itu ya, membuat gelap sehingga bangsa Israel itu tidak bisa mengejar orang-orang Mesir tidak dapat mengejar bangsa Israel tadi. Apa yang terjadi di sana? Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Tuhan membuat angin, datang angin, sehingga laut itu menjadi terbelah. Di kiri dan di kanannya itu
seperti tebing, tapi tebing air yang terus bergemuruh di sana. Tapi di tengah-tengahnya itu kering, sehingga bangsa Israel bisa melewati semuanya itu. Lewat semuanya, ayo cepat-cepat, berangkat terus, bergerak maju, kan begitu ya. Mereka berani melangkah maju. Oleh karena ada perkataan Tuhan. Kalau ada perkataan Tuhan kepada kita, dahulu aku muda, sekarang aku tua, kata Daud. Belum pernah kulihat orang percaya meminta-minta. Berarti gak ada orang percaya yang menjadi peminta-minta. Ya, Tuhan akan berjanji. Apa katanya? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan keluar masuk, ia akan menemukan padang rumput. Hidup orang percaya itu dijamin oleh Tuhan. Tapi gak langsung runtuh ya, pasti Tuhan akan berkati. Ya, pasti Tuhan akan berkati. Gak mungkin tidak. Bukan teologi kemakmuran. Karena pepatah Indonesia juga mengatakan, di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau kita punya kemauan untuk melakukan sesuatu, pasti ada jalannya. Ditambah lagi kita orang percaya, ya kan? Iya. Ditambah lagi kita orang percaya, pasti Tuhan akan buka jalan. Dia buka jalan, kan gitu ya? Bukan hanya nyanyi saja loh. Saat tiada jalan, terus dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita, gak tahu kita. Tapi bagaimana Tuhan akan menuntut itu, gak ngerti kita. Ketika bangsa Israel melihat perahu yang begitu bergemuruh, yang begitu dalam itu, bagaimana menyeberanginya, sementara musuh di belakang, apa yang akan terjadi? Tapi kalau ini firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada Musa, angkatlah tongkatmu, belahlah airnya. Biarkan bangsa Israel berjalan melewati tanah yang kering itu. Ini perkataan Tuhan. Maka yang paling penting kita dengar adalah, yang paling pegang itu adalah perkataan Tuhan, dan lakukan itu. Tuhan bukan jalan. Maka jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya Tuhan berbicara apa yang harus kita kerjakan. Berani melangkah maju dalam situasi yang buntu. Mungkin kita nggak punya uang, mungkin kita nggak punya pekerjaan, mungkin kita sulit untuk memecahkan suatu masalah yang buntu bagi kita. Apa kata Tuhan di sana? Maka dengarkan apa yang Tuhan katakan, jangan mengikuti keinginan hati. Ya. Saya yang disampaikan Mama Lala itu, saya ingat waktu itu, kejadiannya itu saya ada di Korea. Saya tidur di hotel berbintang 5 waktu itu. Iya, Tuhan izinkan waktu itu saya di Korea, kejadian itu. Tapi gak nyaman saya di sana. Iya. Jadi sekalipun tidur di hotel berbintang 5, nanam duri kok nanam. Saya kok hari kok melodi ya, kalau mengingat ada cerita itu ya. Iya. Karena masalah ini, karena ya, kalau bisa bilang ya, saya nggak kemarin ini kan gitu ya, kan gitu kita. Tapi ketika anakku mengalami yang seperti itu, seperti itu, hotel berbintang 5 loh. Saya bawa koper besar-besar. Kami waktu itu di Seoul itu sebenarnya koper kami bisa tinggal di situ, karena nggak tahunya kami tidur di hotel berbintang 5, angkat-angkat koper besar-besar, padahal sudah disiapkan semua di situ pakaiannya. Nggak perlu pakai bawa baju tidur, itu saking enaknya. Tapi kok rasa waktu itu seperti tidur di tempat yang berduri. Iya, Tuhan izinkan seperti itu. Situasi
yang buntu. Makanya saya ingat waktu itu, dan umatku yang namanya disebut atas merendahkan diri dan berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri itu. Itu janji Tuhan. Kalau kita sadar, kalau kita berdosa, kalau kita memang tahu ini kesalahan kita, kalau pasti Tuhan akan ampuni kalau kita datang kepada Tuhan. Iya, situasi yang buntu itu tidak mungkin tidak berjalan. Tanah yang laut teberau yang begitu bergelora. Tapi ketika kita berpegang kepada janji Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Ayat berikutnya kita lihat ya. Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan. Tiang api itu apa gunanya? Melindungi mereka dari dingin. Kapan dia ada? Pada waktu malam. Tiang awan itu apa? Supaya kena panas. Supaya kena panas. Supaya gak kena panas. Nah, jadi demikianlah waktu itu Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring. Langsung tuhuna kereta orang Mesir ini kan kuat ya, bagus keretanya. Apa yang dibuat Tuhan? Berjalan miring dan maju dengan berat. Lapan sedal kayak macet remnya gitu. Katanya kan nggak bisa maju, melangkah, nggak bisa maju. Iya. Keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, supaya air berbalik meliputi Musa. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air, saya ulang ya, supaya marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Iya. Kalau kita lihat di sana, yang kedua, sikap yang diinginkan Musa Tuhan itu adalah dalam situasi yang kalem, dalam situasi yang buntu itu, berpegang kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu yang dilakukan. Berani melangkah maju. Yang ketiga di sana adalah bagaimana kemuliaan Allah, tindakan Tuhan ketika umat Tuhan dalam keadaan buntu. Kalau kita lihat tadi di sini, apa tindakan Tuhan? Ia membuat kereta orang Mesir iya, itu yang terjadi, berjalan miring. Malaikat Tuhan tadi pindah ke belakang, tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Tuhan menguapkan air itu. Apakah Tuhan tidak bertindak ketika ada umat Tuhan, orang percaya yang berani melangkah, bukan hanya berdoa? Waktu ini saya mula-mula baca, ada satu pergumulan yang besar di tengah-tengah kehidupan atau tengah-tengah gereja ini.
kami tidak berani bergerak maju. Apa yang harus dilakukan? Tidak berani kami melangkah maju. Ya, ini berani melangkah maju. Setelah Tuhan berbicara, bergerak, majulah. Tapi mobil ngerana Tuhan dari tapi nggak berani. Ini namanya nggak mempercayai Tuhan, kan begitu ya? Tidak mempercayai Tuhan kepada kita. Tapi itu kan zaman itu. Ini bagaimana? Memang bagaimana firman Tuhan, tapi aku belum mengasuh. Ini lagi satu lagi ya. Aku belum sanggup mengikuti firman Tuhan yang itu. Ya. Tadi kata kita nggak berani melangkah maju. Kalau Tuhan yang suruh berani, ya, wah kira-kira. Kalau Tuhan yang suruh berani, berani ya, puji Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh berani melangkah maju. Bagaimana supaya Tuhan suruh? Taat. Musa taat. Ya, dari yang tidak tahu apa-apa tapi siap mau dipakai oleh Tuhan, supaya dia dibantu pakai menjadi pemimpin di sana. Saudara-saudara, apa yang dikasihi oleh Tuhan, bergerak, berani melangkah maju dalam setiap mengambil keputusan, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang buntu. Baik itu masalah pribadi, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah keluarga kita, berani melangkah maju oleh karena ada perkataan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mendengar suara Tuhan, bukan melihat situasi yang ada. Tapi kalau ini yang Tuhan katakan, inilah yang harus kita lakukan. Bertanya kepada Tuhan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Kalau kita anaknya, kecuali kalau belum anaknya, maka jadi anak dulu. Bagaimana supaya menjadi anak? Terima dia sebagai Bapa kita, akui dia. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, mari kita lakukan, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 27-26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sedang sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah bagi pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di tepi pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Iya. Tapi bisa kita lihat ya, bangsa Israel bangsa yang tegar tangguh. Sampai hari ini pun bangsa ini menjadi sindiran bagi banyak bangsa yang lain. Tapi ingat, mereka tetap pilih amanah. Tetap ada tunas itu akan muncul, yang namaku atasnya ada, nama Tuhan atas mereka ada, nama Tuhan atas saya ada, nama Tuhan atas Bapak dan Ibu ada. Kalau ada, mari kita mendengar apa kata Tuhan. Dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang pelik, buntu, tidak tahu kita kemana lagi,
berserulah kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Ya, ini harus kita lakukan. Saya pernah mengalami situasi yang sangat buntu dalam hidup saya. Ketika saya lulus kuliah, saya tidak punya pekerjaan. Saya coba untuk bekerja apa saja, pelihara babi, berhasil dalam beberapa waktu, tapi kemudian mati babinya. Semua mati. Saya jualan nggak laku. Iya, saya jualan pernah nggak laku. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, ketika saya percaya kepada-Nya, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, disitulah tangan Tuhan turun atas saya. Dan sampai hari ini, ya, saya nggak punya uang banyak, tapi nggak pernah saya kekurangan. Kok nggak habis-habis waktu ya? Itu saya bilang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang butuh dan situasi apa yang sering kali terjadi apa? Masalah dalam rumah tangga. Yang sering terjadi apa? Masalah ekonomi, maju kenal mundur kenal. Itu yang sering terjadi. Masalah anak-anak dalam rumah tangga itu. Lalu yang tahu kabar anak gue. Apa kata Tuhan tentang anak itu? Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak berani melakukan, tidak berani maju melangkah. Yang beraninya kita apa? Menimbang-nimbang. Terlalu banyak pertimbangan dalam hidup ini. Mari belajar kepada Musa yang tidak berpengalaman, tapi melakukan apa yang Tuhan katakan, membawa bangsa itu keluar. Tapi memang di tengah jalan apa? Sungguh-sungguh juga ya. Kalau kita baca terus tidak begitu ya. Tetapnya sumur-sumur bangsa ini. Sampai Musa katakan apa? Hapuslah namaku dari kitab kehidupan. Saya kalau membacanya itu sedih kali gitu kayaknya ya. Hapuslah namaku dari kitab kehidupan kalau kau tidak mengampuni bangsa ini. Seram kali ya. Betapa kasihnya kepada bangsa ini. Hapuslah namaku dalam kitab kehidupan itu. Gak bisa dihapus dong. Apa nama seseorang, nama saudara kitab kehidupan gak bisa dihapus. Tapi inilah Musa sakit memiliki hati yang begitu lembut. Hapuslah namaku dari kitab kehidupan itu. Tapi ketika Musa mengangkat tangan itu, tetapnya kemenangan terjadi bagi bangsa Israel. Apa artinya ini? Ketika kita setia melakukan firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Ketika kita berpegang kepada apa yang Tuhan katakan itu, gak mungkin Tuhan tidak memperhatikan kita. Kalau memang Dia Tuhan Bapa kita, Tuhan akan memperhatikan ini. Mari berani melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kalau ada iman kita, melangkah saja oleh karena kebenaran firman Tuhan, tapi jangan membabi buta. Berani melangkah maju. Jangan hanya diam, jangan hanya terus doakan, tapi mari melangkah maju untuk melakukan itu. Ini firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami belajar lewat Musa, hamba-Mu yang setia, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Menjadi seorang pemimpin itu gak gampang. Mungkin orang-orang yang dipimpin itu juga tidak setuju dengan pendapatnya. Kami adalah pemimpin-pemimpin pada zaman ini, baik pemimpin-pemimpin di keluarga, baik di pemimpin-pemimpin dalam kelompok-kelompok kami, dalam pekerjaan kami, bahkan menjadi pemimpin kelompok-kelompok kecil ya Tuhan. Tolong kami untuk berani melangkah maju. Oleh karena ada perkataan,
Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah. Kami sungguh menyerahkan semuanya ini kepada-Mu. Tuhan, kiranya meneruskan firman-Mu dalam diri kami masing-masing, supaya kalau ada di antara kami yang buntu hari ini Tuhan, maju kena, mundur kena, biarlah kami mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami semuanya, supaya jelas perkataan Tuhan dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Iya, baik.